Shalom Bapak Saudara. Mari kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan saat pagi hari ini. Meskipun di luar mungkin agak sedikit-sedikit dingin syahdu gitu, tapi kita di ruangan ini kita mau bersama-sama beribadah penuh dengan semangat. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau bersatu hati, kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Kau yang mengerti. Segala yang ku tahu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa saat pagi hari ini. Berbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu indah Tuhan, indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku tahu, kasih-Mu sempurna, sempurna nyata dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur saat pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, sungguh kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, Bapa. Mari saudara Bapak yang sedang bangkit berdiri. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh syukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Mari sembah Allah kita saat pagi hari ini, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan pada kita. Nyatakan ucapan syukurmu dengan pujian yang sungguh luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Buka hatimu, buka mulutmu, sorakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nikmati hadiratnya. Haleluya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita hanya untuk kemuliaan bagi namanya, karena Allah kita begitu besar, perbuatannya ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang besar, perbuatan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Bapa, kami mau bersyukur, kami mau beribadah. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mau nyatakan kudus, kuduslah Tuhan. Biarlah setiap di bumi, di surga memuliakan namanya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita saat pagi hari ini. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra berdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Kita mau nyatakan kudus, kudus. Oh. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan Allah. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 kudus, 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 kudus.
kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, 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 suci. Katakan dialah semua yang bernafas memuja, dialah semua yang bernafas memuliakanmu. Surga dan bumi pun bersorak merayakanmu, nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah, kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya. Biarlah kekudusan kesucian hanyalah bagi Tuhan kita, Allah kita. Dan biarlah setiap penjuru mata angin memuliakan nama Tuhan. Dari utara, selatan, barat, timur, semuanya memuji nama Tuhan. Bapak saudara tahu arahnya di sini di mana? Barat sebelah mana Bapak saudara? Barat sana apa sana? Sana nggih. Timur sebelah sana. Selatan sebelah sana. Utara sebelah sana. Oh selatan sana Bu ya? Ada yang beda-beda. Kita samakan dulu. Banyak yang bingung tapi arah mata angin kita boleh bingung, tapi di dalam Tuhan kita tidak boleh bingung. Amin. Haleluya. Barat sebelah sana nggih. Barat, timur, utara, selatan, utara. Oke, kita memujikan Allahku dahsyat. Nanti tunjuk ya arahnya nggih, dari utara ke selatan, semuanya menunjuk arahnya nggih. Baik. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Jangan lupa Bapak saudara, arahnya kita pujikan dari awal. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Haleluya, Allahku dahsyat. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan saat pagi hari ini. Saya persilakan para pelayan kantong persembahan mempersiapkan diri. Nanti kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Kau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan satu pujian. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji nama Tuhan, biarlah persembahan milik saudara menjadi persembahan yang terindah bagi Tuhan dan untuk memperlebar kerajaan surga di bumi ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan biarlah menjadi berkat bagi kita dan penopang dalam kehidupan kita. Tuhan, inilah hidupku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanmu menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa
Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku dan masa depan kami Tuhan. Masa depanku Mencari-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanmu, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan. Saudara sudah ambil bangkit berdiri. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas sampai. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, bagimu Tuhan seluruh hidupku, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya adalah rencana besarnya Tuhan, bahwa Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Adalah rencana agung daripada Allah Bapa sendiri, agar setiap bangsa, bahkan setiap suku-suku bangsa boleh mendengarkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan menjadi bagian orang-orang yang telah diselamatkan. Namun tugas kami tidak berhenti sampai di sini. Kami terus berjuang menjaga iman percaya kami. Namun kami pun dipanggil untuk berjuang mewartakan kabar baik, sehingga semua orang boleh mendengarkan tentang Engkau. Bapa di sorga, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setiap nyanyian, pujian, hormat, kemuliaan kami haturkan bagi Tuhan saja. Biarlah hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan disukakan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Urapi hamba dalam segala kelemahan hamba, dalam keterbatasan hamba. Biarlah apa yang sudah hamba persiapkan dan disampaikan nantinya menjadi berkat bagi setiap kami semua, dan bahkan roh kami terbakar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga pelayan pujian penyembahan, silakan menempati kursi bagian depan. Boleh dipakai, masih kosong. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Dalam keadaan baik semua, sehat semua. Bapak Ibu Saudara, saya tadi buka HP dan melihat tanggal
Betapa hari itu berjalan cepat sekali ya. Ini sudah tanggal 5 Januari, artinya hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu. Di depan masih kosong, bisa silakan maju ke depan. Iya, selamat datang. Depan masih kosong, iya. Ini, iya, bisa. Monggo Ibu, di depan masih kosong, kosong-song ini di depan. Selamat datang, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hampir 1 minggu kita melewati tahun 2025. Hampir 1 minggu, sudah tanggal 5 Bapak Ibu. Ya nanti tidak terasa, tahu-tahu sudah 1 bulan. Tahu-tahu sudah Februari, Maret, dan terus akan bergulir. Rasa-rasanya kok waktu itu jalannya cepat sekali. Tetapi bagi orang yang hidupnya sungguh-sungguh tahu tujuan hidup. Oh saya hidup ini untuk ini, oh saya hidup maksudnya untuk ini. Maka hari-hari cepat berlalu itu enggak masalah. Karena kita sedang berjuang mengerjakan tujuan hidup kita. Nah tema kita di tahun 2025 sebagaimana yang sudah kita bahas di ibadah perdana MCC, yaitu mewartakan kabar baik dan juga mencetak murid Kristus atau proclaim the gospel, multiply the disciples. Ini tema bulanan kita, Januari adalah amanat agung, the Great Commission. Tema tahunannya proclaim the gospel, multiply the disciples. Kalau tema bulan Januari kita bahas khusus amanat agung. Dan minggu ini saya akan membahas pesan dari Galilea. Mulai tahun 2025 ini nanti saya akan membuatkan sub-sub tema untuk para pembicara, sehingga tema tahunan tetap ada, tema bulanan tetap ada, tetapi tema mingguannya itu juga sudah ditentukan sehingga para pembicara bisa dengan enak meramu dan benang merahnya itu tetap terjaga dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, minggu ini temanya adalah pesan dari Galilea. Kalau Bapak Ibu Saudara datang hadir ibadah perdana, maka pembahasan mengenai Galilea itu saya bahas beberapa hari yang lalu, itu di poin pertama, bahwa penginjilan dan pemuritan dimaksudkan bagi bangsa-bangsa. Karena Galilea itu dalam kitab Yesaya dituliskan sebagai wilayah bangsa-bangsa. Sehingga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa dari tempat ini yang disebut wilayah bangsa-bangsa terang akan bersinar. Nah, saya tergelitik dengan hal ini, sehingga minggu pertama saya mau bawa khusus, kita mau nguplek, kita mau gali perihal Galilea ini Bapak Ibu Saudara. Pesan dari Galilea. Ayatnya kita baca dulu mengenai amanat agung Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, ada cukup banyak ayatnya, 16 sampai 20 ya. Mari Bapak Ibu Saudara boleh buka di Alkitab masing-masing atau boleh baca di slide yang saya persiapkan. Matius 28 ayat 16 mulai, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat-ayat ini dikenal sebagai amanat agung daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan kepada ke-11 muridnya di mana? Di suatu bukit di Galilea. Kita mau bahas khusus ayat ini saja, ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kita mau bahas ini. Ada apa tuh sebenarnya dengan Galilea? Sehingga tema minggu ini pesan dari Galilea. Kata pesan dari Galilea bisa dimaknai yang pertama begini. Pesan dari Galilea bisa berarti pesan amanat agung itu sendiri. Ketika Tuhan di Galilea, ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan menyampaikan pesan utamanya.
pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini pesan langsungnya. Pesan langsungnya yaitu amanat agung. Tapi ketika saya merenung, kenapa begitu penting sampai Tuhan harus mengarahkan murid-murid, pergilah ke Galilea. Kenapa begitu penting Tuhan sampai bilang sama murid-murid, aku akan mendahului kamu untuk ke Galilea. Dan kita akan bertemu di sana. Kenapa begitu penting? Nah, sehingga akhirnya setelah bergumul-bergumul, ada pesan penting yang Tuhan mau sampaikan. Pesan dari Galilea juga bisa berarti pesan tentang makna penting Galilea dalam pelayanan Tuhan Yesus selama melakukan penginjilan dan pemuritan. Nah, Galilea Bapak Ibu itu dari bahasa Ibrani Galil. Galil itu bahasa Ibrani. Galil itu artinya distrik atau daerah, atau juga bisa diartikan sebagai circle atau lingkaran atau lingkungan, circle. Ada juga yang menerjemahkan sebagai ring, bundaran, ya, yang berbicara mengenai area tertentu di dalam bundaran itu. Jadi bisa diartikan sebagai distrik, itu daerah, atau circle, itu lingkungan atau wilayah, atau ring, daerah di sekitar bundaran itu Galilea. Nah, bukankah gereja itu juga disebut circle? Bukankah gereja ini adalah lingkungan? Ketika kita memaknai bahwa hati-hati dengan pergaulanmu misalkan, ya, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Nah, salah satu yang merusak katanya adalah pergaulan, atau sering juga disebut sebagai circle atau lingkungan. Nah, gereja ini adalah circle yang kita miliki. Gereja ini adalah lingkungan yang kita miliki. Nanti kita akan melihat keterkaitannya. Pentingnya Galilea dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam penginjilan dan pemuritan, dan ternyata gereja itu harus melakukan makna pentingnya Galilea ini. Ya, yang pertama, Galilea itu tempat panggilan. Matius 4 ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh buka di Alkitab masing-masing karena saya nggak munculkan ayatnya, atau simak saja saya akan bacakan. Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 dituliskan begini. Perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini adalah versi singkat dari peristiwa Kristus memanggil Simon dan Andreas menjadi muridnya. Ini versi singkatnya. Kalau Bapak Saudara mau membaca versi yang agak sedikit panjang, itu ada di Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Itu versi utuhnya atau versi komplitnya, Lukas pasal yang ke-5. Tapi yang kita baca tadi adalah versi ringkasnya, Matius pasal 4 tadi. Tapi untuk memahami, Bapak Ibu Saudara, saya akan coba jelaskan kembali peristiwa itu. Tapi saya percaya Bapak Saudara mungkin masih ingat peristiwa itu. Suatu kali saat Petrus bersama dengan saudara dan rekan-rekannya pergi untuk menjala ikan. Karena itu pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan. Betul? Mereka menjala ikan dan sepanjang malam, kalau Alkitab mencatat dengan kata semalam-malaman. Semalam-malaman mereka dapat atau tidak? Tidak dapat. Alkitab mencatat mereka nggak dapat apa-apa. Maka kemudian mereka pulang. Dan ketika pulang, Alkitab dengan detail menjelaskan bahwa Simon atau yang disebut Petrus itu sedang membereskan jalannya. Nah, kata membereskan jalannya itu artinya sudah mau pulang. Karena jalannya harus dibereskan, dirapikan untuk besok atau nanti malam akan dipakai lagi bekerja. Mengambil ikan atau menjala ikan. Seorang nelayan. Jadi dia harus bereskan dulu jalannya, dia bersihkan jalannya untuk dia siap-siap pulang. Nah, orang yang sudah capek semalam-malaman, dia sudah
berjuang mati-matian tapi nggak dapat ikan, sudah mau pulang, sudah mau istirahat karena jala sudah dibereskan, tiba-tiba ada seorang usianya kira-kira 30 tahunan, Kristus pada waktu itu usianya 30 tahunan, 3,5 tahun kemudian dia melayani, jadi usianya ketika wafat di kayu salib 33,5 tahun. 30 tahunan, sama usia saya aja sudah tua usia saya sekarang udah hampir 40. Waktu itu Yesus umur 30-an. Ada seorang pria mendekati Simon dan berkata, bawa perahumu dan masukkan sedikit ke pantai. Simon yang sudah lelah, dia pengen pulang membereskan jalannya. Tiba-tiba, siap guru, siap Tuhan itu. Dia ikuti aja. Kemudian naik perahu, Yesus mulai mengajar dari atas perahu. Tapi kemudian Yesus ingin melakukan yang lebih lagi. Ayo kita bertolak sedikit lebih dalam. Ya, dan Simon ngikutin lagi. Ngikutin lagi, perahunya dibawa sedikit lebih dalam. Kemudian Yesus berkata, tebarkanlah jalan. Simon mulai menjawab, guru sepanjang malam kami sudah mencoba untuk menjala ikan, tapi tidak ada seekor pun kami tangkap. Tapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan menebarkannya juga. Jadi itu ketaatan Simon. Tebarkanlah jalannya. Dan apa yang terjadi? Jaring itu penuh dengan ikan, bahkan hampir koyak, hampir robek jalannya. Kemudian Simon memanggil teman-temannya, tulungono. 2 perahu penuh dengan ikan. Dari yang tidak dapat ikan semalam-malaman, karena Kristus hadir menjadi penuh dengan ikan. Nah, bukankah itu adalah hal yang sangat dirindukan orang-orang Kristen? Dari yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba mendapatkan kelimpahan. Luar biasa. Nah, berapa banyak akhirnya gereja-gereja Tuhan berhenti sampai di situ. Mengisahkan atau menceritakan kisah ini. Berhenti sampai di situ. Kemudian jemaat diajak dorong, ayo tangan kita kosong, tangan kita yang gak ada apa-apanya, kalau kita percaya taat sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih kelimpahan dalam kehidupan kita. Tidak salah, Tuhan berkuasa untuk melakukan itu semua. Tapi peristiwa itu gak berhenti sampai di situ. Ya, setelah ikannya banyak, apa yang dilakukan oleh Simon? Dia tersungkur, dia bersyukur betapa luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tapi kemudian yang indah adalah ketika akhirnya Yesus berkata, Simon, ikutlah aku, maka 2 perahu yang penuh dengan ikan itu ditinggal loh sama Simon. Dan kemudian Simon mengikut Yesus. Nah, pesannya adalah bahwa mujizat kelimpahan seperti apapun, seharusnya tidak mengalihkan pandangan kita dari berkat yang terbesar, yaitu mengikut Yesus. Kalau kita hanya fokus pada perahu yang penuh dengan ikan, tapi kita lupa untuk ikut Yesus, berkat akan menjadi problem untuk kita. Berkat akan jadi masalah untuk kita. Uang itu berkat Bapak Ibu. Kita bekerja untuk mencari uang mencukupi kehidupan kita. Tetapi kalau pikiran kita fokus kepada hal yang seperti itu, uang dan segala macamnya, maka itu akan berbalik menjadi masalah untuk kita. Karena kita tidak lagi memandang Kristus sebagai berkat yang terbesar. Nah, puji nama Tuhan, Simon tetap fokus sama berkat terbesarnya, yaitu Yesus. Nah, peristiwa itu terjadi di Galilea. Mari ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, gereja adalah sebagaimana Galilea, adalah tempat di mana Tuhan memanggil kita. Gereja saat ini berfungsi sebagai tempat di mana orang-orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Gereja itu harusnya berfungsi menjadi tempat di mana orang-orang mendapatkan panggilan seperti Simon mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Gereja harusnya menjadi tempat yang seperti itu. Oleh karena itu kenapa gereja mendorong jemaatnya untuk terlibat pelayanan. Entah itu main musik, entah itu asyar, entah itu pelayan perjamuan, entah itu pimpin pujian, singer, tamborin, segala bentuk pelayanan. Tapi sejatinya nanti kalau kita akan semakin dalam bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan bahwa panggilan pelayanan itu tidak hanya berhenti di dalam tembok gereja. Saya ulang sekali lagi, titik mulainya untuk kita disadarkan akan panggilan itu di gereja. Belajar melayani apa segala macam.
Tapi nantinya seiring dengan pertumbuhan Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa panggilan utama kita itu tidak dibatasi oleh tembok gereja. Tapi gereja tetap menjadi titik mula, tetap menjadi tempat permulaan di mana manusia atau orang percaya mulai mengenal panggilan mereka. Mereka mulai memulai perjalanan iman mereka menghidupi panggilan Tuhan yang diberikan itu. Jadi gereja itu tempat di mana kita mulai sadar, oh ternyata saya dipanggil untuk jadi terang, oh saya dipanggil untuk jadi garam, oh saya dipanggil untuk jadi berkat. Itu di gereja. Jadi sebagaimana Galilea itu menjadi tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya, gereja pun semestinya menjadi tempat di mana kita mulai mengenal panggilan kita. Gereja adalah komunitas yang dipanggil untuk melayani dunia. Kita ini komunitas yang dipanggil untuk melayani dunia. Dan juga menjadi titik awal panggilan Tuhan bagi jemaat. Kita tidak akan bisa melayani dunia kalau kita sendiri belum sadar bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan. Jadi Kevin ini dipanggil. Alia dipanggil. Ulia dipanggil. Mimo. Suatu kali saat ketika dia sudah dewasa dan mengerti siapa itu Yesus. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Titik mulainya di mana? Di gereja. Tapi nanti akan keluar, melewati, melintasi tembok-tembok gereja. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, gereja itu harus betul-betul jadi tempat yang kita cintai. Sekali lagi, saya berharap Bapak Ibu Saudara mendengar kalimat ini bukan semata-mata karena saya gembala. Kalau Bapak Ibu Saudara harus cinta sama gereja, oh tidak seperti itu. Tetapi gereja semestinya harus menjadi tempat yang kita cintai, yang kita rindukan. Karena disinilah kita akan mulai mengenali panggilan kita. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Saudara sadar, tahu kan kenapa iblis tidak suka sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ke gereja. Saya ulang sekali lagi, gereja harusnya menjadi tempat yang kita cintai, yang kita rindukan, karena di gereja inilah kita mulai mengenal panggilan kita. Untuk kita bisa efektif gitu loh. Untuk kita bisa keluar dari gereja itu kita bisa jadi orang Kristen yang betul-betul punya pengaruh, punya dampak. Jadi gereja harus kita cintai, harus kita rindukan. Nah kalau sudah kayak gitu kita ngerti, nah jadinya kita sadar kan, kenapa iblis itu paling tidak suka orang-orang Kristen rajin ke gereja. Tujuannya apa? Supaya orang Kristen tidak menyadari panggilannya. Kenapa untuk ngajak orang ke gereja itu kok wangele gitu ya? Ada aja alasannya. Ya, repot, sakitlah. Senin sampai Sabtu itu sehat, tapi begitu hari Minggu sakit loh. Kenapa Ruli? Sakitnya mingguan. Edisinya mingguan, gak yang harian Pak. Kalau koran harian, ini majalah yang mingguan. Tapi saudara, betapa orang-orang yang seperti itu sudah masuk sama jebakan iblis. Mereka akan bilang begini, gak usah ke gereja. Toh kamu bisa scroll TikTok dan kamu akan dengarkan bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Daniel Raharjo ini sopo. Itu loh, Pak Pendeta A, terkenal, akunnya followernya ratusan ribu. Nuwun sewu, Heri Sasono ki sapa? Ini loh Pendeta B, followernya jutaan. Gerejamu hamba-hamba Tuhane ecek-ecek kabeh. Mendingan nonton YouTube, nonton TikTok, firmannya lebih berbobot, lebih teologis. Benar juga ya. Para persembahan sih sana gitu kan. Loh, betul enggak Om Pandu? Kadang-kadang kan pikiran itu kan muncul. Barcode, padahal kuota jalan terus ya. Itu kan sebenarnya tanpa disadari. Loh Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini
COVID itu menggeser banyak hal. Sebelum COVID, gereja-gereja saya bilang gereja-gereja lama ya, gereja-gereja yang secara jemaat itu sudah solid. Ya, jemaatnya di situ tuh isinya opanya, terus kemarin mamahnya, ibunya, papahnya, anaknya, cucunya, semua di situ tuh. Tapi begitu COVID nyebar. Karena orang-orang mulai kenal, oh ternyata kono gereja sing apik, oh ternyata gini, oh bisa ibadah online segala macam. Iblis itu membuat orang tidak lagi rindu ke gereja, tidak lagi suka ke gereja. Galilea mulai ditinggalkan. Orang-orang larinya ke Yudea. Yudea, Yerusalem, itu isinya orang-orang Farisi, Pak Heri. Karena di Yerusalem itu ada bait Allah, bait suci. Kata rohani-rohani. Padahal agamawi sekali. Kata rohani, kan di situ ada bait Allah. Wah, kayak hebat. Semua ke Yerusalem aja, ke Yudea. Ngapain ke Galilea? Galilea itu enggak murni. Galilea itu isinya campuran. Ada bangsa-bangsa lain. Jangan ke Galilea. Jangan ke gereja-gereja. Oh, apa gereja kayak ngono ae, cek-cek. Gereja itu gede. Wah, hadirat Allah turun. Kayak melebu merinding kowe. Loh, bener loh. Saya kadang-kadang ngelihat video-video di Instagram gitu, lihat pendeta-pendeta yang terlalu dikultuskan gitu. Saya merinding sendiri. Wah, kok ngeri sekali ya. Bahkan seakan-akan melebihi Tuhan Yesus gitu. Galilea mulai ditinggalkan, gereja mulai ditinggalkan karena orang-orang berpikir mereka bisa mencari di tempat-tempat yang mereka pikir itu baik untuk mereka. Tapi enggak, gereja harus tetap menjadi tempat yang kita cintai. Gereja yang seperti apa? Gereja yang betul-betul membuat kita sadar panggilan kita. Ada gereja-gereja, saya nggak perlu sebut mereknya, jemaatnya bahkan hanya datang, nyanyi, duduk dengar firman, kemudian pulang. Dia tidak kenal seorang pun di gereja itu, dia datang nggak ada yang nyapa, duduk nggak ada yang nyapa, pulang juga nggak ada yang nyapa kecuali asyir ya. Asyirnya nyapa memang, ya. Itu aja kalau nggak kelewatan gitu kan, karena kan asyirnya isinya cuma 5, jemaat yang datang ribuan gitu kan, kelewatan gitu kan. Gereja yang pada akhirnya membuat jemaat nggak ngerti panggilannya. Padahal gereja harusnya menjadi komunitas yang dipanggil untuk melayani dunia, tapi sebelum ngomongin melayani dunia, jadi titik awal untuk jemaat itu ngerti panggilan Tuhan. Oh, panggilan Tuhan untuk saya itu ternyata bersaksi. Amanat agung itu ternyata bukan cuma buat pendeta, bukan cuma buat pastoral, bukan cuma buat Pak Daniel, Pak Heri, Pak Iwan, Pak Gren gitu kan. Enggak, semua sadar akan panggilannya. Di mana? Di Galilea. Di mana? Di gereja. Circle di mana komunitas ini ada untuk saling membuat kita mau bertumbuh. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, next Pak Andreas. Tempat pembentukan. Yang pertama tadi apa? Tempat panggilan. Galilea itu tempat panggilan. Seperti gereja, tempat panggilan. Yang kedua, Galilea itu tempat pembentukan. Katakan pembentukan, Bapak Ibu. Pembentukan. Ayat yang kita baca tadi, Matius 4, 18-20, di ayat yang tadi kita baca, salah satunya mengatakan begini, ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sebelumnya mereka disebut sebagai penjala ikan. Di ayat yang lain dikatakan kamu tidak akan lagi menjala ikan, tapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada transformasi, ada perubahan, ada pembentukan. Yesus mentransformasi mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Transformasi. Nah, gereja itu juga harusnya begitu. Gereja harusnya berfungsi memulai pemuritan, membentuk jemaat dalam identitas manusia baru. Kita sudah bahas 1 tahun kemarin. Jadi manusia baru. Jadi ketika kita di gereja harusnya yang berubah pertama apa? Identitasnya. Dari manusia lama berubah menjadi manusia baru. Yang kedua, nilai-nilainya. Dari yang egosentris menjadi kristosentris. Dari yang berpusat pada diri sendiri ketika di gereja lama-lama bergeser. Loh, kok aku enggak mementingkan diriku ya? Aku mulai mementingkan Tuhan.
Ya, karakternya berubah, manusia lama jadi manusia baru, nilainya berubah jadi nilai yang berpusat pada diri sendiri menjadi nilai yang berpusat pada Kristus, dan tujuan hidupnya berubah. Dari yang tujuan hidupnya penjala ikan atau mencari nafkah untuk kepuasan diri sendiri, untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri, penjala ikan berubah menjadi penjala manusia untuk menjangkau jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada transformasi Bapak Ibu. Identitasnya baru, nilainya baru, tujuan hidupnya baru. Transformasi dan pembentukan dalam identitas baru yang berpusat pada Kristus itu harusnya terjadi di dalam gereja. Jadi kalau di gereja yang bohong tetap bohong, maka kemungkinannya dua. Gerejanya yang tidak berfungsi, gak pernah mengkhotbahkan masalah pertobatan dari kebohongan. Atau jemaatnya yang tidak bertobat. Tinggal itu pilihannya, gereja yang tidak berfungsi atau jemaat yang tidak bertobat. Hanya itu. Karena kalau misalkan gereja berfungsi dengan baik dan jemaat membuka diri untuk mau bertobat, harusnya terjadi perubahan Bapak Ibu. Yang dulu bohong jadi enggak bohong, yang dulu marah jadi enggak gampang marah, yang dulu enggak bisa maafkan, enggak bisa ngampuni, jadi ngampuni. Kita sudah bahas itu tahun lalu. Jadi gereja itu tempat pembentukan. Galilea itu tempat pembentukan. Murid-murid itu dibentuk banyak di mana? Di Galilea Bapak Ibu. Di Galilea. Banyak peristiwa-peristiwa kita pikir ikut Yesus sudah baik-baik saja. Semua udah oke. Suatu kali saat ada 5.000 orang mengikuti Yesus. Kemudian apa kata murid-murid sama Tuhan? Tuhan, mereka ini disuruh pergi, suruh pulang. Oh, murid-murid loh. Tapi juga tetap gak ngerti hatinya Yesus. Tuhan bilang apa? Bukan mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kena lagi. Dibentuk sama Tuhan, orang ngono carane melayani. Jangan suruh mereka yang pergi, kamu yang harus kasih mereka makan. Ya. Suatu kali saat di dekat sumur ada seorang perempuan yang siang-siang mencari air. Murid-murid berpikir, kenapa guruku duduk-duduk bersama dengan perempuan berdosa? Aneh ini, pemandangan yang unik. Padahal disitulah Tuhan sedang berusaha untuk menjangkau jiwanya. Apa yang dilihat murid-murid terlalu letterlek, terlalu menghakimi, tapi Yesus menunjukkan harusnya seorang murid begini. Nah itu semua terjadi, ada pembentukan terjadi. Nah gereja semestinya juga membawa jemaatnya untuk berubah, mengalami transformasi. Apa tadi yang berubah? Karakter. Apalagi nilai. Dan yang ketiga apa? Tujuan. Saya tidak bahas detail, saya memberi ruang untuk oikos bisa lebih perdalam lagi. Saya memberi ruang untuk pastoral atau mungkin rekan-rekan pengkhotbah di minggu-minggu yang akan datang bisa menggali lebih dalam lagi. Tetapi yang jelas, Galilea menjadi tempat pembentukan para murid. Gereja harusnya menjadi tempat pembentukan murid Kristus. Kita dibentuk di sini. Kemarin saya sharing sama siapa? Oh sama Mas Adris. Sama Mas Gren. Ada Mas Gren, ada Mas Adris. Kami ngurus teknis dengan pihak Lawang Jonjing dan juga bayar DP yang kedua. Kemudian sambil pulang ngobrol. Lalu Mas Gren mulai tanya, kalau karakterku itu apa tuh? Kalau sanguin itu apa Mas? Melankolis itu apa? Karena saya dulu lama mengajar hal ini, makanya masih ingat. Oh kalau melankolis itu begini, kalau sanguin begini, kalau koleris begini, kalau plekmatis begini, ngobrol. Kemudian lo kalau Mas Daniel ini apa? Kalau saya dulu itu sanguin koleris. Apa itu sanguin koleris? Sanguin koleris itu gayeng ning galak, gitu ya. Jadi gayeng, wah, sama siapa bisa nyambung gitu. Tapi galak, koleris itu galak. Jadi bener-bener otoriter gitu. Tapi sekarang koleris saya kok turun gitu. Saya ngerasa saya pengennya ngamuk, pengennya marah, pengennya saklek, enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa. Dulu dar dor, sekarang enggak bisa. Nah, istri saya dulu sanguin plekmatis. Jadi dia juga cukup populer, dia orangnya yang bisa nyambung sama siapapun, tapi plekmatis, pendiam, enggak suka masalah gitu. Nah, sekarang kayaknya plekmatis yang lari ke saya. Jadi saya sanguin plekmatis. Nah, kolerisnya saya lari ke dia. Nah, sekarang dia yang lebih dar dor dia.
Yang suami istri bisa aja seperti itu. Karena kan harus ngimbangi. Kalau dua-duanya koleris, saya di rumah dar-der-dor, istri saya dar-der-dor, anak-anak dar-der-dor. Bahaya. Oke, Bu Retno. Jadi kalau misalkan kayak Bu Retno lagi tinggi, ya pasti Pak Heri yang mendel. Kalau Pak Heri lagi tinggi, Bu Retno yang mendel. Kalau Pak Heri Bu Retno yang tinggi, anak-anak yang mendel. Oh, tinggi semua. Udah kok. Kapan hari kan Pak Heri pernah cerita bahwa oh sekarang jauh lebih banyak mensupport Bu Retno gitu ya. Jadi bantu juga untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga gitu. Suami itu kan kalau melihat istri itu kan kemarin kami bercanda. Ini bercanda ya Bu Retno, jangan diambil hati. Bercanda Pak Heri ya. Katanya itu istri itu sebelum diperi istri itu dulu kembang desa. Tapi setelah diperi istri jadi kembang api, Pak. Jadi kalau kita nggak hati-hati, gue disumet bledos gitu ya. Jadi harus hati-hati. Dulu sebelum diperi istri itu kembang desa. Wah, ini. Mas Dika berpikir ulang. Jo, bener ya gitu kan. Gak bercanda. Tapi artinya bahwa karakter itu bisa mengalami perubahan, bisa mengalami pertobatan ketika kita ini aktif di dalam gereja. Karena dengan adanya gesekan-gesekan itu kita bisa ngomong, oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya gitu. Oh saya harus jaga omongan saya, oh saya harus jaga sikap saya. Oh kalau saya di rumah bisa begini tapi di gereja saya dilatih untuk begini. Di gereja, circle ini, Galil ini, Galilea tadi artinya circle, lingkungan, distrik. Galil ini ternyata dipakai Tuhan untuk mempertajam kita. Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena kita ketemu manusia-manusia di gereja, kita makin dilatih kesabaran, makin dilatih pengampunan, makin dilatih kasih. Di mana latihannya? Di mana latihannya? Di gereja. Prakteknya di mana? Di rumah. Prakteknya di mana? Di lingkungan. Prakteknya di mana? Di jalan. Koleris saya itu kadang-kadang masih suka keluar kalau di jalan Bapak Ibu. Wah saya itu masih suka keluar. Bapak Ibu Saudara berusaha untuk menangkal, berusaha untuk membuang kolerisnya yang seperti itu. Ya enggak mudah, kadang-kadang tetap masih ada kepancing gitu. Tapi untung ya enggak sing macul gitu. Kadang-kadang gitu kayak kebakar gitu, gitu sembarangan gitu. Kalau dulu ya gitu kan, bapak-bapak supir bis saya pernah cerita kan, kunjungan sama Mas Adris. Di klakson pintunya tak gebrak gitu kan. Buang, kupengku lho Pak. Wah itu bener-bener kacau lah. Tapi di dalam gereja, kita dikikis rasa-rasa kayak gitu. Karakter kita dibentuk. Kenapa? Karena yang tadi, kita punya panggilan sehingga kita sadari bahwa itu enggak baik. Transformasi pembentukan terjadi di dalam gereja. Dan yang ketiga, cepat saja bahwa gereja itu atau Galil itu adalah tempat pengutusan. Dikatakan dalam Matius 28 dan 16-20, di Galilea Tuhan Yesus mengutus ke 11 orang muridnya untuk melaksanakan amanat agung. Di mana? Di Galilea. Nah hal ini menunjukkan bahwa Galilea bukan hanya tempat memulai pelayanan. Bukan cuma start pelayanan dimulai. Terus main musik, main keyboard, khotbah gitu. Enggak. Itu pelayanan sudah berjalan, tapi enggak stop di situ. Karena akhirnya ternyata semua bentuk pelayanan ini, panggilan ini, ujungnya adalah satu panggilan yang sama, yaitu diutus. Itu panggilan sama untuk semua orang Kristen. Kita semua diutus. Galilea menjadi tempat yang dipilih Tuhan. Gereja adalah tempat yang dipilih Tuhan. Kita menjadi komunitas yang diutus untuk melaksanakan misi Allah di dunia, membawa Injil ke segala bangsa. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata segala bangsa itu terus ngeper. Kayak segala bangsa, waduh mentok omong kita ini cuma orang Solo, raiso bahasa Inggris, kok ngomong ke segala bangsa. Itu perasaan yang sama yang dirasakan 11 orang murid di Galilea. Ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan bilang begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Hah? Semua bangsa? Gitu kan. Mereka juga nggak bisa bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang lain. Tetapi amanat tetap diberikan oleh Tuhan. Amanat tetap diberikan oleh Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa. Jadi, Bapak Ibu, walaupun kita di Solo, ada yang mungkin di Mojosongo, ada yang mungkin di Banyagung, ada yang mungkin di
Jebres, ada yang di Colomadu. Pikirannya tetap Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Tuhan biarlah setiap suku bangsa mendengarkan tentang Engkau. Pikirannya harus tetap ke sana. Doa-doa kita tetap harus ke sana. Karena itu amanatnya Tuhan, bukan amanatnya Daniel Raharjo. Bukan, ini amanatnya Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa, otoritas, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ke segala bangsa. Tempat pengutusan di mana? Di gereja. Suatu kali saat saya terlibat pembicaraan dengan beberapa orang yang aktif bermisi. Mereka aktif bermisi. Semangat sekali kalau ngomongin misi. Ya. Mungkin dari pembicaraan dengan mereka itu pula hati saya mulai terpapar dengan misi. Hati saya mulai juga tergerak dengan misi. Mereka orang-orang yang sederhana, tapi mereka begitu semangat membicarakan misi. Dan kemudian dalam pembicaraan itu mulai muncul sebuah kontroversi. Gereja itu harusnya jangan terlalu eksklusif lah. Gereja itu tidak lebih penting dari penginjilan, daripada misi. Karena apalah artinya gereja menjadi besar kalau enggak ada yang pergi memberitakan Injil. Gerejanya gede, megah, mega church. Tapi ya di situ-situ aja orang-orang Kristennya. Sementara kami yang bermisi, kami sampai ke pelosok-pelosok desa, ke pelosok-pelosok negara-negara, ke suku-suku terpencil. Jadi gereja tidak lebih penting dari misi. Tapi kemudian akhirnya dari diskusi yang cukup memanas itu, diambillah satu kesimpulan yang tidak bisa ditolak. Kesimpulannya begini, kita tidak boleh berpikir bahwa gereja tidak lebih penting dari misi. Enggak boleh. Karena semua misi itu berawal dari satu lembaga yang namanya gereja. Sebelum pada akhirnya rasul-rasul pergi bermisi, ada yang ke Antioquia, ada yang ke Paulus ke Efesus, ke Korintus, ada yang ke Galatia gitu kan, Paulus gitu kan. Kemudian ada juga yang ke Asia Kecil, ada yang ke India bahkan. Sebelum mereka sampai ke bangsa-bangsa, apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul, jemaat mula-mula, mereka tiap-tiap hari berkumpul di rumah-rumah dan di bait Allah untuk bersekutu, berdoa, memecah roti. Nah, itu kan persekutuan. Nah, itu kan ibadah. Nah, itu kan gereja. Jadi, sebelum akhirnya penginjilan terjadi sampai ke bangsa-bangsa, ternyata gereja Tuhan menjadi komunitas yang mengutus. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap settle atau tetap memutuskan untuk tetap ada, tinggal tetap di gereja. Tidak harus dalam arti gereja di MCC, tidak. Tetapi gereja yang betul-betul membuat kita sadar akan panggilan kita, dimanapun itu. Monggo, Bapak Ibu Saudara merasa di mana mendapatkan panggilan itu, tetaplah tinggal di situ, settle di situ. Kemudian gali panggilan saya apa? Tuhan mau pakai saya untuk apa? Oh, saya dipakai untuk menjangkau anak-anak kecil. Oh, saya dipakai untuk menjangkau ibu-ibu, komisi wanita ini. Oh, saya dipakai untuk menjangkau anak-anak muda. Oh, saya dipakai untuk menjangkau bapak-bapak, terutama yang tatonan-tatonan gitu. Tempo hari Mas Pandu ini ngupload story, dia ke gereja bersama dengan orang yang rekor tidak ke gerejanya ngelebihi dia. Gitu. Dia itu kan kira-kira 20 tahun tidak ke gereja. Nah, yang dibawa itu sudah 50 tahun tidak ke gereja. Jadi ternyata dia itu nggak ada apa-apanya sama orang ini. Dan yang membuat dia kaget adalah ternyata yang ke gereja ini malah fasih lagu rohani. Iso lagu rohani, dia malah sing awahop. Iya gitu kan. Tapi artinya adalah bahwa ternyata ya dengan caranya dia, dengan caranya Om Pandu, ternyata bisa mendampingi, menyertai seorang bapak yang 50 tahun tidak ke gereja. Tatonan gitu juga, tatonan kita ya Om ya. Sebadan malah. Oh, sopir bis, saya tak gebrak mau. Jadi siapapun bisa dipakai Tuhan. Nyatanya Om Pandu dipakai Tuhan untuk membawa orang itu kembali beribadah setelah puluhan tahun. Saya bilang sekali-kali lah dijak, atau dijak Natalan, ose alon-alon gitu kan. Ya enggak apa-apa, maunya kemana diikutin aja.
Bapak Ibu Saudara, mau di gereja manapun, tapi kita bisa dipakai Tuhan. Tapi gereja tetap harus mengutus jemaatnya. Makanya saya mengutus. Bapak Ibu Saudara silahkan bersaksi, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Cetak murid sebanyak mungkin, ya. Karena kita memang diutus untuk menjadi saksi. Jadi kembali lagi, Galilea itu pada akhirnya dipakai untuk menjadi tempat panggilan. Kemudian tempat pembentukan dan jadi tempat pengutusan. Nah, gereja, circle juga sama. Lingkungan ini menjadi tempat panggilan. Saya menemukan panggilan saya di gereja. Kemudian dibentuk, di mana? Di gereja. Dibentuknya bukan hanya bentuk yang baik ya, dilatih, dimuridkan. Enggak, dibentuk yang sampai ditusuk, dikhianati, difitnah. Di gereja. Dibentuk, enggak apa-apa, diproses. Kemudian setelah siap, diutus. Next Pak. Iya. Jadi Galilea adalah tempat panggilan pembentukan pengutusan, mencerminkan fungsi utama gereja saat ini. Di mana kita juga dipanggil untuk melayani, dibentuk dalam komunitas iman, dan diutus membawa Injil kepada dunia. Sekarang pilihannya begini Bapak Saudara. Next. Kita ini gereja yang seperti apa? Yang pertama, gereja yang berpusat pada diri sendiri. Gereja yang menyembah Tuhan untuk memastikan Tuhan memenuhi semua keinginan kita. Karena semua gereja pasti nyembah Tuhan. Semua gereja pasti nyembah Tuhan. Di dalamnya ketika kita masuk, ada yang nyembahnya begini, ada yang nyembahnya begini. Tapi semua menyembah Tuhan, semua memuji Tuhan. Tapi ada yang pada akhirnya fokusnya ketika menyembah Tuhan, motivasinya, tujuannya untuk memastikan Tuhan memenuhi semua keinginan diri kita. Kita nyembah Tuhan, kita nangis, tapi nangisnya, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Memulihkan apa? Ekonomiku Tuhan. Aku perlu bantuanmu. Mumet iki sirahku. Nek rambut tulungi kopior Tuhan, jan kopior. Kita nyembah loh. Tapi yang kita pikirkan adalah kalau bisa ini doa saya segera dikabulkan Tuhan. Mumet aku mumet gitu. Kita nyembah Tuhan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau kita menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Gereja yang juga menyembah Tuhan, tapi untuk memastikan kita memenuhi panggilan dan kehendak Tuhan. Yang di sini memastikan Tuhan memenuhi keinginan kita, yang di sini memastikan kita memenuhi panggilan dan kehendak Tuhan. Nah, kita mau jadi gereja yang mana? Bu, mau jadi gereja yang mana, Bu? Yakin, Bu? Yakin? Ini atau trio nomor 3? Sok. Yakin? Kalau gereja yang menyembah Tuhan untuk memastikan kita memenuhi panggilan dan kehendak Tuhan, itu khotbahnya enggak tentang Tuhan tolong, Tuhan berkati, ya. Tak apa-apa Bu, tenane. Emang gitu. Bapak Saudara, kalau kita bisa memaknai bahwa kalau kita mau jadi gereja yang menyembah Tuhan agar kita bisa memenuhi kehendaknya, maka kita pasukan. Katakan pasukan. Tapi kalau kita menyembah Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan kita, kita ini pasukin. Tahu pasukin? Ada yang suka nonton Lapor Pak? Lapor Pak di Trans 7 ya, betul ya? Lapor Pak yang Andre itu anggotanya disebutnya apa? Pasukin. Karena mereka pura-pura menjadi pasukan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh pasukan. Mereka seperti polisi, tapi mereka bukan polisi. Di situ mereka hanya bercanda. Di situ mereka hanya menghibur, cari uang. Kalau Bapak Saudara mau jadi jemaat yang menyembah Tuhan untuk menyenangkan, memuaskan kehendak Tuhan, kita ini pasukan. Tapi kalau kita hanya menyembah Tuhan supaya Tuhan memenuhi diri kita, keinginan kita, kita pasukin. Gadungan, tok-tokan, tapi gayane sok-sokan. Gitu. Apa lagu Selaminggu apa Mas? Yang tentara-tentara itu.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan saya tidak menembaki, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus kok sing diomongke keinginan diri sendiri. Ketika komandannya bilang, pasukan maju jangkau jiwa. Wegah, repot gitu kan. Lho piye toh? Kesel loh Tuhan, jangkau jiwa. Atau duit gitu kan. Mbok wis sing sana aja. Sing berdoa, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergerak untuk mengerjakan panggilannya Tuhan, ladangnya Tuhan, mujizat menyertai enggak? Mujizat menyertai loh. Mujizat menyertai. Ketika Tuhan bilang jangan, ngawurmu, jangan suruh mereka pergi, kamu yang kasih mereka makan. Murid-murid gimana? Wegah, repot, enggak. Terus piye? Terus piye? Lagi ono besar sing anu, tapi gor 5 roti 2 ikan. Kalau kata Mas Gren kemarin apa? 5 ekor dan 2 ikan katanya. Tapi cuma 5 roti 2 ikan. Wes rapopo percaya wae gitu kan. Ketika akhirnya ada anak kecil yang mempersembahkan itu, Tuhan berkati, akhirnya apa? Sisa. Pertanyaan saya, ketika makanan itu sudah sisa, murid-murid ikut makan enggak? Ikut makan enggak? Ikut kenyang enggak? Ikut happy enggak? Ikut happy. Pasukan itu mengerjakan ladangnya Tuhan, mujizat menyertai. Gak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Paulus dan Silas di penjara, sama Tuhan tembok-tembok penjara itu dibongkar. Mereka dilepas. Mujizat menyertai. Bapak Ibu Saudara, kalau cuma masalah kelepasan, pertolongan, pembelaan, penghidupan, pemeliharaan, ayolah Bapak Ibu Saudara, masa masih meragukan Tuhan? Ada yang masih meragukan Tuhan di sini? Angkat tangan. Ben dikuliahi karo Bu Retno. Ada yang masih meragukan Tuhan? Halo? Ayolah. Kalau tahun-tahun lalu Tuhan tolong kita, masa tahun ini kita masih bingung Tuhan mau tolong apa enggak? Betul? Kalau yang lalu-lalu Tuhan pelihara kita, nuwun sewu Pak Joko, Yosua pinten Pak Joko sampai sekarang? 69 tahun dipelihara Tuhan mboten Pak? Dipelihara Tuhan. Tahun-tahun berikutnya Tuhan pasti pelihara mboten Pak? Tuhan pasti pelihara. Kalau mikir ke pemeliharaan Tuhan, nah sudah tidak perlu meragukan Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Nah sekarang berapapun usia kita, Pak Joko 69 tahun, kalau Pak Joko berserah, Gusti saya juga mau melayani Tuhan untuk bisa mewartakan kabar baik. Atau mungkin juga yang masih muda-muda ini, aku bisa apa? Bisa mewartakan kabar baik. Maka kita akan jadi pasukannya Tuhan. Dari mana mulainya? Dari gereja, dari Galilea, circle kita ini, di mana kita dipanggil, dibentuk, dan diutus. Next, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan satu kata-kata dari seorang hamba Tuhan, namanya City Stud, CT Stud, jadi bacanya City Stud. Only one life, will soon be past, only what's done for Christ will last. Jadi ini kata-kata ini seperti apa? Pantun, seperti sajak gitu ya. Only one life that will soon be past, only what's done for Christ will last. Hanya satu kehidupan. Kita ini cuma hidup sekali, hanya satu kehidupan. Enggak terus kita nanti mati terus urip meneh ora Bapak Ibu. Enggak. Kita hidup ini habis itu mati, udah. Rampung dek mati gitu ya. Hanya satu kehidupan yang akan segera berlalu. Hanya apa yang dilakukan untuk Kristus yang bertahan kekal. Hidup sekali dan semua akan berlalu. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu bagi Kristus, yang kita kerjakan ini akan bertahan kekal sampai selama-lamanya. Sementara yang lain selesai di sini. Kerja mempeng-mempeng, duit MM-an, begitu kita tutup mata, selesai di situ. Jadi orang yang berkuasa, menjabat, dikenal sama bangsa sebanyak orang, begitu kita mati, selesai sampai di situ. Tapi ketika kita mengerjakan bagi Kristus, kita mati, yang ini, yang untuk Kristus akan terus bertahan sampai kekekalan. Karena Tuhan akan terus perhitungan. Itu yang akan tetap menjadi kebanggaan kita, menjadi mahkota kita untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita imani, next Pak, mari kita menjadi gereja yang terus menyampaikan panggilan kepada jemaat.
Mohon maaf kalau 1 tahun ini saya, Pak Heri, Bu Retno, Mas Nunus, Mas Gren, semua para pembicara harus menyampaikan khotbah yang ujungnya untuk kita proclaim the gospel, multiply the disciples. Mohon maaf kalau 1 tahun ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh mewartakan kabar baik dan mencetak murid. Karena ini akan terus diwartakan, akan terus diulang-ulang untuk menjadi gereja yang menyampaikan panggilan, menjadi gereja yang terus membentuk, memuridkan jemaat, dan menjadi gereja yang terus mengutus jemaat. Bapak Ibu Saudara, saya rindu itu yang terjadi di MCC. Kita mungkin tidak akan terus-menerus bersama. Kita mungkin tidak akan terus-menerus satu wadah. Tidak. Tapi kalaupun Tuhan izinkan suatu kali saat kita berpisah satu dengan yang lain, perpisahannya bukan karena masalah, tapi perpisahannya karena Anda punya misi. Sehingga MCC menjadi gereja yang mengutus, pergi, kerjakan panggilan, pergi, kerjakan panggilan. Suatu kali saat mungkin Adila akan datang sama saya, Om, izin Om, saya mau ke satu tempat ini, saya mau melayani Tuhan, saya mau kerja di sana sambil saya pelayanan. Oke, kita doakan, kita utus. Jadi saksi di sana, kalau perlu jangkau jiwa di sana, seperti itu. Bukan karena, Om, Raisa aku belum Om Pandu, Raine acetol, males aku, ora gelem aku nang MCC pokoke aku pengen metu gitu kan. Saya bilang, jangan. Selesaikan dulu masalah sama Om Pandu. Udah selesai, hati udah tenang, panggilannya apa, pengen ngerjain apa, kalau sudah dapat silahkan. Tapi bukan untuk terus masalah ngilang. Saya berharap MCC tidak menjadi gereja yang kekanak-kanakan seperti itu. Amin. Kalau Anda akan meninggalkan kawanan ini, kita akan meninggalkan sebagai pasukan, bukan sebagai pasukin. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati. Oh ya Bapak Ibu, kalau yang bertanya-tanya, ketoknya awal tahun sudah perjamuan, kenapa kita ada perjamuan lagi? Yang kemarin perjamuan untuk membuka sepanjang tahun 2025. Dan saya menyadari tidak semua rawuh di ibadah awal tahun, sehingga tetap harus ada yang perjamuan awal bulan. Karena kan memang kebiasaannya minggu pertama adalah perjamuan. Jangan sampai jemaat-jemaat yang lain yang sudah jaga gitu ya, artinya sudah bunderi awal minggu pertama itu perjamuan gitu, malah kecele. Jadi perjamuan tetap ada. Puji nama Tuhan. Saya undang Pak Andreas dan juga Pak Iwan untuk boleh maju ke depan, membantu saya dalam perjamuan kudus. Pemain musik maju yuk, bantu saya nyanyi lagunya Om Lili tadi. Jadikan kami terang-Mu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jenengan lenggah terus kalau ngadeg dhewe soalnya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Siap jadi pasukannya Kristus? Nah, gitu loh. Ya, wartakan Injil, cetak murid. Kita percaya tahun ini kita akan melihat pergerakan yang luar biasa. Jiwa-jiwa akan Tuhan boleh selamatkan lewat pelayanan Bapak Ibu Saudara, lewat kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian tadi. Tuhan, inilah hidupku, serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang, amin, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Jemaat saja katakan bagimu Tuhan. Ya, ini ungkapan kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu, kami menyatakan bahwa kami siap untuk menjadi pasukan-pasukan Kristus, bersaksi, mewartakan kabar baik, supaya orang-orang mendengar tentang Engkau. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana, indah, membawa kami untuk mengingat, merenungkan makna Galilea penting bagi pelayanan-Mu. Di Galilea Engkau memanggil murid-murid, di Galilea Engkau membentuk murid-murid, dan di Galilea juga Engkau mengutus murid-murid. Biarlah kami menjadi gereja sebagaimana Engkau memandang Galilea. Menjadi gereja di mana tempat ini murid-murid dipanggil. Di tempat ini murid-murid dibentuk, dimuridkan. Bahkan di tempat ini murid-murid diutus untuk boleh pergi memberitakan kabar baik. Kami percaya Tuhan, kami tidak menjadi gereja yang egosentris. Kami rindu menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Bukan untuk menyenangkan hati kami. Menjadikan Tuhan sebagai alat pemuas keinginan kami. Menuntut Tuhan untuk mengabulkan semua keinginan-keinginan hawa nafsu kami. Tapi kami rindu menjadi jemaat, menjadi gereja yang menjadikan Tuhan pribadi yang untuk terus disenangkan. Kami mau menjadi murid Kristus. Kami mau menjadi utusan-utusan Injil. Kami mau menjadi pembawa-pembawa berita pendamaian. Kami cerita tentang Engkau kepada orang-orang sekeliling kami, keluarga kami, lingkungan kami, sahabat kami, rekan kami. Supaya mereka mendengar bahwa Tuhan kami hidup. Tuhan kami berkuasa menyelamatkan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami boleh merespon itu semua dengan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, merenungkan, mengingat betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh merenungkan dengan kesungguhan. Layakkan para pelayan-Mu Tuhan, Pak Andreas, Pak Iwan, agar beliau semua dilayakkan pantas untuk melayani pekerjaan Tuhan perjamuan kudus ini, dan kami semua pun juga boleh diberkati atasnya. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu, kami akan terima perjamuan kudus-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan kita akan dilayani perjamuan kudus. Tuhan, inilah hidupku, Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu,
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami, untuk kami menjadi gereja yang sejati, gereja yang sesungguhnya, yang memandang penginjilan dan pemuritan sebagai hal yang terutama untuk kami kerjakan dalam tugas dan panggilan kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang di tangan kami sudah ada tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur. Layakkan untuk kami menikmatinya bersatu bersama dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, sebelum kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus, mari kita merenung sejenak. Bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang layak untuk binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Kejahatan-kejahatan kita adalah pemberontakan melawan Allah. Ketidaktaatan kita adalah bentuk perseteruan kita terhadap Allah. Kita pantas terpisah. Tapi syukur kepada Allah karena besarnya kasih Tuhan, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu kita pantas bersyukur. Mari berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena kita diselamatkan. Terima kasih. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat cawan anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Kami terima sepenuh-penuhnya, genap dan terjadi dalam kehidupan kami. Segala berkat-berkat rohani dari perjamuan kudus-Mu. Kami terima, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang hari Rabu lalu
belum mendapatkan ayat emas tahun 2025, ini masih ada. Ya, silahkan Bapak Saudara nanti maju ke depan yang belum ambil, atau mungkin ada yang mau ijol. Kok ayatnya aku ora cocok ini. Ganjel aku. Mau ijol silahkan maju ke depan ya. Sambil kalau mau dikumpulkan itunya, cawan-cawannya supaya tidak mengotori tempat, bisa dikumpulkan di piring yang disediakan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Oh maaf sebentar, kita berdoa dulu. Ya, nanti cawan atau bekas perjamuan kudus dibawa maju, dan yang mau ambil ayat emas silakan ambil ayat emas. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu. Kami bersuka cita, kami bersyukur ada kekuatan yang baru yang boleh kami peroleh. Bapa di surga, sebentar beberapa di antara kami akan mengambil ayat emas tahun 2025. Kami percaya biar ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan, teguran, didikan, penguatan, dorongan, motivasi, bahkan mungkin konfirmasi dari Tuhan lewat ayat emas yang akan kami ambil ini. Jadi berkat bagi kami semua dan membawa kami semakin mencintai Tuhan, semakin berapi-api, berkobar semangat kami untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan ada atas kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Monggo Bapak Ibu Saudara, silakan maju ke depan dan mengambil ayat emas. Dan mengembalikan cawan, persilahkan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang mengerjakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kesedaran namanya, Yesus ku luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Engkau memberikan berkat lewat firman-Mu, supaya kami dikuatkan, supaya kami diteguhkan, untuk kami dapat menjadi utusan-utusan Tuhan sebagai pemberi kabar bagi banyak orang, supaya mereka boleh mengenal Kristus. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini bagi ruko di mana tempat kami beribadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, baik pemilik yang sudah bersedia tempat ini digunakan untuk ibadah maupun usaha yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kelancaran. Segala apa yang dikerjakan, diusahakan, semuanya berhasil, semuanya menjadi sukses karena kemurahan Tuhan bagi pemilik dan usaha yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat JKI MCC supaya kami termotivasi untuk berani menyampaikan Injil kemanapun kami pergi, menceritakan kasih Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan kami rindu orang-orang yang kami temui, yang kami jumpai boleh mendengar Injil, mengenal Kristus, terlebih mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka pun menjadi bilangan orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi badan misi dan utusan Injil di seluruh dunia. Kiranya Tuhan senantiasa pakai para
utusan-utusan Injil ini untuk menyampaikan berita Injil kemanapun mereka pergi, khususnya untuk tempat-tempat yang mungkin belum mendengar tentang Kristus. Kiranya mereka dipakai untuk memberitakan, untuk memperkenalkan Kristus bagi orang-orang tersebut. Kiranya Tuhan yang memberkati, berikan kekuatan, berikan dorongan semangat bagi mereka untuk terus menceritakan Injil bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia perayaan Natal dan ulang tahun gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, berkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan, karena perayaan Natal dan ulang tahun gereja tinggal menghitung hari lagi. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, kiranya dalam kepanitiaan ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dipersatukan, kami boleh bersemangat untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Dan tujuan kami mengadakan perayaan ini boleh sampai bahwa kami ingin mengabarkan, ingin mengenalkan Injil bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati di hari H perayaan ulang tahun gereja dan Natal, kiranya Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, segala acara yang sudah disusun, kiranya diberikan kelancaran. Tuhan berkati dengan cuaca yang cerah sehingga kami semua boleh datang dengan penuh sukacita. Setiap kebutuhan dana yang kami butuhkan, kiranya Tuhan yang memberi kecukupan, karena kami tahu Tuhan yang memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah naikkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan informasikan untuk laporan keuangan MCC. Saldo awal tahun 2025 4.110.000. Pemasukan tanggal 1 Januari persembahan ibadah raya buka tahun 1.451.000. Pengeluaran tanggal 3 Januari bensin transportasi 100.000. Saldo sampai dengan tanggal 4 Januari 5.461.000. Untuk saldo perpuluhan, saldo awal tahun 2025 300.000. Kemudian saya akan informasikan untuk kegiatan sepekan MCC. Nanti sore, jam 3 sore ada gereja anak Al-Fakid. Lalu jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua di tempat ini. Lalu hari Senin 6 Januari, jam 6 sore ada geladi kotor perayaan Natal dan ulang tahun gereja di rumah Bapak Sirun. Lalu hari Selasa tanggal 7 Januari jam setengah 7 malam ada ibadah komisi wanita di Maestro. Hari Rabu ada kristal Pak Daniel. Hari Rabu jam 10 pagi ada program kristal bekerja sama JKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel. Kita mau sama-sama membagikan berkat lewat udara. Jadi bagi Bapak Ibu yang slow, monggo bisa mendengarkan. Lalu jam 6 sore ada geladi bersih dan persiapan perayaan Natal dan ulang tahun gereja di Lawang Junjing. Lalu hari Kamis 9 Januari jam 6 sore perayaan Natal dan ulang tahun Gereja JKI MCC di Lawang Junjing. Hari Sabtu 11 Januari setengah 6 sore ada Metanex di Maestro. Lalu Minggu 12 Januari kita akan beribadah kembali di tempat ini jam 8 pagi. Demikian informasi kegiatan sepekan MCC. Waktu dan tempat sehat. Bapak Ibu Saudara, adakah yang masih belum mendapatkan undangan? Boleh angkat tangan? Iya. Mas Adris masih ada undangan sisa yang cetak? Nanti menemui Mas Adris ya, Bu Lia. Ada lagi? Nina nanti juga menemui Om Adris. Bapak Ibu-ibu yang di sini? Ada? Sampun sedanten nggih? Undangan Natal, bukan undangannya Mas Adris, bukan. Undangannya Mas Adris masih menunggu. Sok minggu katanya gitu. Bapak Ibu Saudara, Natal kita perayaannya tinggal 4 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, besok Kamis dan benar-benar besok Kamis itu.
Ya, kebutuhan dana masih ada sedikit kekurangan, tidak banyak tetapi masih ada kekurangan, masih terus diperjuangkan. Kemudian juga yang mungkin sedang Bapak Ibu Saudara panitia dan pelayan repot ini adalah menyiapkan bajunya ya, karena kalau panitia dan pelayan itu, ini panitia dan pelayan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang jemaat tidak harus mengikuti, ini yang panitia dan pelayan menggunakan baju kostum bangsa-bangsa, ada yang pakai baju India, ada yang pakai baju Korea, ada yang pakai baju apa lagi kemarin ya, anak-anak itu, Belanda gitu ya. Kalau mau gampang kita pakai baju timnas aja mungkin malah simpel malah. Pakai baju timnas Jerman gitu kan, saya Jerman gitu ya. Saya aja sampai hari ini Bapak Ibu masih belum dapat, saya bingung saya. Istri saya sudah membelikan tapi dalam bentuk kain. Lah nggak keburu untuk jahitnya, ya. Jadi nggak tahu besok mau pakai baju apa, yang pasti pokoknya harus ngikuti aturannya karena ini keputusan Pak Ketua Panitia soalnya ya. Jadi panitia dan pelayan. Kalau jemaat boleh ndak ikut pakai baju yang bangsa-bangsa seperti itu? Sangat boleh, tapi tidak wajib. Kalau diwajibkan kan nanti repot malah ya. Tidak wajib, tapi kalau panitia dan pelayan diupayakan. Mepet-mepetnya kalau panitia dan pelayan baju batik, mepet-mepet ya, karena batik itu kan mewakili Nusantara ya, Nusantara. Bapak Ibu Saudara, satu tambahan lagi, mohon maaf Kristal 2 minggu tidak ada siaran karena bertepatan dengan ibadah, baik 25 itu ibadah Natal, kemudian tanggal 1 itu juga ibadah tahun baru, sehingga Kristal libur. Paling nanti saya ketika siaran lagi paling Pak Enonya yang iya toh Pak kok pray gini lagi mana, tabrakan ya sama jadwal. Biasa orang sibuk. Opo tuh gini. Mari kita jumeneng Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini Pak Ruli Bunyoman datang pagi, wah ini sore nanti ini bagaimana ini ya kita lihat. Kenapa? Datang lagi, puji Tuhan ya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, syukur, hormat, nyanyian, pujian kami persembahkan bagi Tuhan. Allah kami, junjungan kami, tempat perlindungan kami, pengharapan kami satu-satunya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami orang-orang yang beruntung, kami terpilih, kami percaya kepadamu menjadi orang-orang yang menerima jaminan keselamatan. Pagi hari ini kami sudah menaikkan nyanyian pujian kami, bila nyanyian pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Firman-Nya sudah ditaburkan, biarlah tidak berlalu begitu saja, tapi masuk dalam hati kami menjadi rema dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, dalam pendidikan anak-anak kami. Berkat itu juga kami beri kekuatan dalam melewati permasalahan kami satu persatu, agar kami dimampukan menyelesaikan semuanya. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena kekuatan daripada Tuhan saja. Berkati seluruh rangkaian pelayanan sepekan dalam ibadah kami, komisi-komisi, oikos-oikos, latihan-latihan khususnya untuk acara perayaan Natal dan HUT gereja kami yang ketiga, hari Kamis jam 6 sore di Lawang Junjing. Kami berdoa pertolongan-Mu beserta dengan kami Tuhan. Cuaca boleh ada dengan cuaca yang cerah. Semua rangkaian acara berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa kendala yang berarti. Utamanya kami berdoa jemaat-jemaat, tamu-tamu undangan yang kami undang, yang kami sudah ajak. Semua boleh ada datang bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kabar baik. Kami berdoa terjadi pertobatan, kami berdoa keselamatan-Mu, anugerah-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, pelayan-pelayan sudah melayani, Tuhan pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya dengan perkara-perkara yang semakin besar, dan juga tambahkan lagi Tuhan semangat kecintaan, sehingga semakin banyak jiwa boleh terberkati lewat pelayanan mereka, semakin banyak jiwa mendengar tentang Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Bapak di sorga, sebentar kami akan pulang, Tuhan menjaga, menyertai kami sampai di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, tiba di rumah, bertemu dengan sanak saudara keluarga kami bagikan kesaksian, kami bagikan cerita akan kebaikan Tuhan, dan pertemukan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapak di surga, sebentar kami akan pulang dan menerima berkat-berkat daripada-Mu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan iman, dengan percaya kita angkat kedua tangan kita, dan kita menerima berkat-berkat dari Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama Roh Kudus yang manis dan mesra, termaterai dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini, sampai Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, setiap waktu berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Shalom, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.